Saya harus didenda 100.000. Lahirnya di Bogor. Saya baru tahu loh ada denda 100.000. Mas orang mana? Saya di Bogor. Di Bogor. Mas baru tahu, Mas bisa lihat di aturannya Perpu yang baru itu ada. Perpu Mas yang baru. Ngerekor. Iya. Kenapa ngerekor? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Mamang kembali lagi di channel Mang Dudin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan diberi kelancaran di segala aktivitasnya. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi pada hari ini gue lagi nge-record seperti biasa, lagi riding dan mau nge-vlog. Di kesempatan kali ini gue mau share ke teman-teman semua pengalaman pribadi gue, mau bercerita tentang apa yang terjadi di dunia permotoran ataupun di jalan raya. Nah, jadi ceritanya bagaimana yang mau gue ceritain ini, gue terjaring razia cuy. Bukan razia motor ya, tapi razia masker ya. Terjaring razia masker di daerah mana, gue nggak berani sebutin tempatnya. Mungkin gue samarkan aja, ini terjadi di negara Ukraina. Cari aman aja gue, takutnya di vlog gue ini ada ujaran kebencian atau hoax, nanti bisa dilaporkan sebagai apa? TE nanti gue. Karena celotehan bercandaan gue ini takutnya ada yang nganggap serius, makanya gue Ukraina, di negara Ukraina. Jadi kenapa gue bisa terjaring razia masker? Ya karena gue nggak pakai masker, itu sih poinnya di situ. Cuman sebelum gue dikena sanksi atau apa namanya, atau ditindak sebagai pelanggar protokol kesehatan, yang katanya protokol kesehatan itu prokes, gue debat dulu cuy. Iya dong, maksudnya karena gue sendiri merasa nggak salah, ya terus terang aja gue sendiri nggak ngerasa salah. Jadi kejadiannya gini, gue lagi jalan mau ke undangan sama istri gue. Di situ gue nggak ada niat buat bikin konten, nggak lagi bikin konten gitu. Nah, karena gue nggak pasang kamera kalau nggak salah bawa, cuman baterainya habis, jadi nggak gue pasang. Di perjalanan itu gue terjaring razia. Begitu gue lewat, jadi tiba-tiba banyak sekali kumpulan dari polisi setempat, polisi Ukraina, terus ada Satpol PP dan tentara Ukraina. Nah, saat sampai di situ di pertengahan ada polisi yang ngeliat gue nggak pakai masker, langsung disuruh buat berhenti. Gue sih kooperatif ya, kooperatif apa sih kooperatif gitu kan. Gue langsung nggak berhenti, gue langsung minggir. Disuruh minggir, oke, gue minggir sip. Setelah gue minggir, gue disuruh turun dari motor. Mas, turun dulu, silahkan ke sana. Oh iya, ternyata pas gue lihat ada yang lagi pegang, ada apa namanya, ada sebuah selembar kertas yang di dekat meja itu tulisan pelanggar PSBB. Oh, gara-gara PSBB atau apa, gue nggak tahu gitu kan. Oke. Setelah gue ke pinggir, gue mulai curiga ini. Gue nyamperin ke meja. Di meja itu ada Satpol PP, tentara Ukraina dan polisi juga gitu kan, banyak di situ. Kurang lebih yang ngerumunin gua ketika gua nyamperin tempat itu ada 10 lebih kayaknya sih yang ngerumunin gua. Jadi waktu itu gua duduk duluan. Kemudian ada datang satu orang lagi, jadi berdua, jadi ada 2 kursi dan itu ada 2 orang, gua dan satu pelanggar yang lain. Silakan duduk.
melanggar tidak menggunakan masker, kemudian juga diambil tindakan oleh pihak satuan kepolisian dari Satpol PP Kabupaten Bogor. Begitu gue duduk, Mas mohon maaf helmnya dibuka. Oh iya, gue belum buka helm cuy. Akhirnya gue buka helm. Setelah gue buka helm, gue ngelarin masker dari tas gue. Gue pakai masker langsung di situ. Nah, karena ya gue nggak pakai masker karena gue pakai helm full face cuy. Jadi setiap gue lepas helm baru gue pakai masker gue gitu. Firasat gue udah mulai nggak enak. Ya karena ini razia, gue terjaring nggak pakai masker, pakai helm full face. Oke, di sini gue pikir ya gue mau membela diri gue gitu kan. Akhirnya gue ngeluarin HP gue, terus gue rekam. Saat gue rekam ternyata di situ ada media juga yang sedang liput dari TV One kalau nggak salah. Mereka cukup aman sampai dengan 2 meter. Kemudian kayak petugas memeriksa dan mendata dulu. Nah, setelah ngeliput kayak gitu, gua kan lagi rekam nih ya. Gua nggak lagi rekam, langsung ditanya, Mas, didenda ya nggak pakai masker, kata dia gitu. Intinya seperti itu. Gue sendiri kan nggak tahu ya kalau memang aturannya didenda, kalau emang harus didenda gitu. Peraturan nggak pakai masker itu, kalau nggak pakai masker dan terjaring itu harus denda. Gua beneran nggak tahu, dan gue diminta buat bayar 100.000 cuy. Gue tanya, gue itu emang beneran nggak tahu kalau nggak pakai masker itu didenda 100.000. Gue tanya, kata dia apa? Ini sudah ada di dalam perpu. Anjay. Saya harus didenda 100.000. Saya nggak pakai masker. Akhirnya di Bogor. Saya baru tahu lah ada denda 100.000. Mas orang mana? Saya di Bogor. Di Bogor. Mas baru tahu, Mas bisa lihat di aturannya Perpu yang baru itu ada. Gue makin bingung cuy. Gue makin bingung, dia bilang ada di dalam Perpu. Gua ngehnya itu, gua di situ belum ngeh ya, karena kan keadaan gue panik. Gue dikerumunin beberapa anggota, ada 10-an lebih yang ngerumunin gua. Ya gue nggak sempet ngeh kalau dia bilang itu Perpu. Ya jelas-jelas itu salah. Setelah gue searching ternyata Perpu itu nggak ada yang mengatur tentang masker. Di situ ditulis di kertasnya itu ternyata peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020 kalau nggak salah kayak gitu. Nanti dilihat di videonya aja. Ini denda 100.000. Ini ada peraturan Bupati nomor 60 tahun 2020. Gimana? Disuruh didenda 100.000. Gue nolak karena gue nggak tahu itu peraturan ada apa enggak, pasti apa enggak. Dan kalau memang gue didenda 100.000, dia nggak ngasih metode pembayarannya seperti apa. Jadi gue nggak tahu dia itu apa namanya, tidak seperti ditilang gitu. Maksudnya gini, kalau memang gua didenda, biasanya kalau kena tilang itu kan SIM ditahan atau enggak KTP ditahan, baru nanti ditebus dengan uang denda. Nah gitu. Jadi ada pihak lain gitu, enggak langsung kasih dendanya itu ke petugas yang bertugas di sana gitu. Nah, dan di situ ditulis di kertasnya itu, gue amati lagi di video, di kertasnya itu tertulis dendanya itu bisa dilakukan melalui pembayaran transfer rekening bank apa gitu. Nah, si mbaknya ini yang nyuruh gue bayar denda itu nggak ini cuy, nggak ngasih tahu. Maksudnya gini, Mas, harusnya menurut gue dia bilangnya gini, Mas, tolong karena Mas gak pakai masker, Mas didenda 100.000. Mas bisa langsung bayar dengan transfer ke rekening bla 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 bla, bisa langsung bilang gitu. Dia nggak bilang kayak gitu cuy, dia nggak bilang kayak gitu. Ya mungkin berharap, mungkin ya ini sih prasangka gua, mungkin dia berharap gua tuh langsung bayar 100.000 gitu. Karena gua nggak mau bayar, gua debat dulu itu. Enggak Bu, maksud saya gini, saya kan pakai helm full face ya, menutupi ini. Apakah Jadi itu wajib? Mas kalau pakai full face nggak pakai masker? Iya.
Tapi dari tadi memang seharusnya itu masker dipakai walaupun mas pakai full face. Harus dipakai. Harus pakai masker. Face shield aja harus pakai masker kan? Di mobil aja pakai masker. Mobil aja pakai masker. Ya sih, saya cuman agak aneh aja gitu kan, tujuan masker itu memang mencegah 30 ya. ini saya keluar atau dari luar ke masuk ke. Iya. Nah, full face nggak menjamin yang dari luar bisa masuk kan? Waduh, ini jadi gue jelasin lagi nih. Ya gue bilang ya mohon maaf gitu kan, gue itu pakai helm full face cuy. Oh maaf, gue nggak bilang cuy kasih mbaknya. Saya pakai helm full face gitu. Full face ini ya nggak usah pakai masker karena kan fungsinya masker itu untuk mencegah virus atau sesuatu masuk ke mulut dan hidung kita, dan mencegah sesuatu yang dari mulut dan hidung kita keluar kemana-mana, kan gitu fungsinya ya. Helm ini udah jelas cuy, menurut gua ya, dia lebih tebal dari masker. Dia ini lebih tebal dari masker. Yang dari luar ini nggak bisa masuk cuy, benda-benda asing dari luar ini. Nah, maksud gua kan gitu, poin gua ngejelasin kayak gitu. Jadi helm ini emang udah lebih baik dari masker gitu. Mungkin kalau seandainya gua nggak pakai helm tapi pakai masker, kayaknya nggak akan kena tilang gitu. Padahal itu lebih penting di jalan raya pakai helm itu. Anjay. Itu gua nggak habis pikir gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, setelah gua debatin gitu, pokoknya di situ ada yang ngomong sama gue itu, yang ngelayanin gue itu si mbaknya, sama ada mungkin atasannya dari Satpol PP juga, cewek juga sama. Di belakang ada cowok yang nyolot. Itu polisi, bukan Satpol PP. Kalau pakai full face dari bawah bisa masuk nggak udara? Dari sini. Ya. Udara masuk. Ya, terus kalau virus kelihatan nggak? Kenapa? Virus kelihatan nggak? Kalau virus enggak. Ya, kalau virus bisa masuk lewat mana aja mas? Enggak. Jadi Video mas aja. ngapain? Soalnya dia juga ngerekam. Ya udah ya. Helm itu masih bisa masuk udara kan lewat bawah sini, kata dia, bawah dagu ya, sambil nunjuk ke sini. Oh iya bisa masuk mas. Sekarang saya tanya, virus itu kelihatan nggak? Ya enggak, kata gua. Nah, virus itu nggak kelihatan mas, bisa masuk lewat mana aja lah. Ya emang iya, udara itu pasti masuk lewat ke helm cuy. Kalau enggak lu mati, nggak ada oksigen gitu. Masker juga sama, udara bisa masuk. Kalau nggak masuk itu mati orang cuy. Nggak ada masker. Nggak ada masker, nggak ada oksigen pakai masker. Aduh, makin nggak jelas. Maksud gua tuh, gua mau ngedebat kayak gitu tuh berharap gua dapet jawaban yang ilmiah, atau memang benar-benar menjelaskan kenapa orang pakai helm full face itu wajib pakai masker. Pengen tahu aja maksudnya apa, kayak gitu cuy, maksud gua tuh. Nah, si bapaknya ngejelasin kayak gitu ya, gua juga gak habis pikir. Gua nggak ngedebatin langsung di sana, gua diem aja karena gua sadar gue ini rakyat sipil dan gue nggak punya apa-apa di situ. Gue dikerumunin 10 orang dan gue nggak lagi pakai action cam. Gue khawatir keselamatan gue terancam gara-gara gue membela diri dengan kesoktahuan gue gitu. Ya berharap gue dapat ilmu dari sana, dapat jawaban yang memang bisa gue share ke teman-teman. Karena kan simbanya juga nanya ke gue, Mas kenapa nge-record? Ya gue bilang buat teman-teman juga gitu, buat di-share juga ke teman-teman yang lain kayak gitu. Perpi yang baru. Ngerekord. Iya. Kenapa ngerekord? Biar ada pembelajaran buat teman-teman saya semua. Oke. Jadi biar bisa Ya, saya dari kasih sini tahu. mas yang nggak pakai masker. Gitu. Kan maksud gue gitu. Biar gue bikin video kayak gini gitu, bahwa oh ternyata kayak gini. Nah, sekali lagi buat teman-teman semua yang kena razia seperti gue, jangan takut untuk mendebat, karena kan asalkan sopan ya, jangan membabi buta dengan argumen nggak jelas gitu. Asalkan jelas gitu kan, ya, apa yang didebatin, apa poin-poinnya, kayak gitu cuy. Akhirnya gue nggak ini cuy, gue nggak mau denda 100.000. Gue tanya,
selain didenda ada apa lagi gitu. Oh ternyata ada sanksi sosial berupa nyanyi lagu Indonesia Raya, push up, dan nyebutin Pancasila. Gimana? Mau denda sanksi aja ya? Selain itu nggak ada lagi? Ada sanksi sosial. Ya. Sanksi sosial ada push up, Indonesia Raya, atau baca Pancasila. Ini push up ya? Oh push up boleh? Push up Boleh. aja ya? Oh iya saya mau push up aja. KTP-nya simpen dulu. Oh iya siap. Boleh tanda tangan dulu mas. 12, 13, 14, 15. Nah akhirnya gue pilih push up. Anehnya kenapa nggak disebutin dari awal kalau sanksinya itu ada beberapa yang bisa gue pilih. Ini dari awal nge-push gue buat bayar 100.000 gitu. Ya gimana gue nggak makin curiga aja gitu. Oh, udah gitu nggak ngasih tahu metode pembayaran yang kayak gimana, nggak ngasih tahu itu harus ditransfer kayak apa kayak gimana gitu. Itu sih catatan terpenting yang ingin gue sampaikan. Ya akhirnya gue disuruh push up, ya udah gue push up aja. Setelah gue push up, gue minta foto bareng. Nah, terus gue udah izin buat dibikinin video, gue upload di YouTube atas kejadian ini kayak gitu. Dan anehnya lagi catatan gue juga, ternyata di foto gue di belakang itu ada tentara yang pakai maskernya, hidungnya kelihatan. Buat apa pakai masker gitu Pak? Aduh mohon maaf nih. Gue maksud gue itu tentara Ukraina ya. Kayak gitu. Kan katanya virus aja nggak kelihatan gitu kan, udara aja bisa masuk gitu kan, apalagi virus. Anjay. Jadi ya sama-sama mengkritik lah. Selagi tujuannya baik, maksud gue kan tujuan baik itu ya banyak SOP yang harus diterapkan, yang diterapkan oleh para petugas Satgas COVID-19 ini gitu kan, Satgas COVID-19 ini. Jadi ya itu catatan dari gua. Kemudian gue juga sebenarnya tanggapan gua mengenai COVID ini sebenarnya ada apa enggak, aduh gimana ya, gue nggak mau kasih pendapat gue di sini gitu. Gue ngutarain gue tuh, oh COVID itu ada, gue nggak mau bilang gitu. Oh COVID itu nggak ada, gue juga nggak mau bilang gitu. Karena gini, kita berandai-andai aja. Seandainya gue bilang COVID itu nggak ada, pasti nanti komentarnya gini, sini deh mas main ke RSUD, lihat deh yang di karantina di sini atau bla 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 bla. Gue ditawarin kayak gitu pasti. Yang komennya, seandainya gue bilang COVID itu ada, loh kok ada gitu. Kemarin gimana yang berkerumun, yang demo UU Omnibus Law itu gimana? Itu kerumunan banyak di mana-mana tapi nggak ada lonjakan COVID gitu. Terus penjemputan Habib Rizik itu berkerumun di bandara, itu kok nggak ada lonjakan juga gitu kan. Ya banyak yang jadi catatan bahwa ternyata COVID ini menurut gua belum pasti kayak gimana, tapi gua nggak menyimpulkan ada apa enggaknya ya. Gue nggak bilang ini ada, gue nggak bilang ini nggak ada, jadi gue masih nggak ngasih pendapat, itu aja. Ya mungkin segitu aja ocehan gue di pagi hari ini. Semoga buat teman-teman yang kena razia masker gara-gara pakai helm full face, dan kalian tahu sendiri ngapnya pakai full face plus masker itu kayak gimana. Coba kalian tanya lagi ke petugasnya seperti apa, minta penjelasannya seperti apa. Untuk yang didenda nih ya, menurut gua denda itu harusnya dibayar melalui rekening bank dari pemerintahan sendiri, atas nama pemerintahan sendiri, bukan langsung dibayarkan kepada petugasnya yang bertugas saat itu. Terus catatan lagi buat petugas Satgas Covid Ukraina ya.
Coba kalau ada warga sipil yang meminta penjelasan, tolong diedukasi, tolong dijelaskan secara logis, secara ilmiah, bagaimana apa wajib 3M itu tuh seperti apa gitu dampaknya. Kalau kita nggak 3M itu kayak gimana gitu, fungsinya 3M itu buat apa gitu. Berkerumun itu siapa aja yang dilarang gitu. Banyak sekali yang berkerumun tapi nggak disanksi. Banyak juga yang berkerumun tapi kena sanksi gitu. Ini di Ukraina ya. Sekali lagi, jadi itu aja sih yang ingin gue sampaikan. Jadi kesannya kayak curhat gue gitu selama pandemi ini. Katanya sih pandemi gitu kan, tapi ya tetap aja berkerumun mah gitu kan. Ada yang boleh, ada yang enggak gitu di Ukraina ya. Sekali lagi gue bilang di Ukraina. Ya itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton, like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga semakin berkembang dan teman-teman semua diberikan kesehatan agar selalu diberi kelancaran. Karena kalau sekarang ini sakit sedikit, aduh ya Allah, ya udah langsung, waduh COVID, waduh ya sakit itu bukan COVID doang, cuman karena lagi musim COVID, sakit yang lain itu jadi nggak ada. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.